Di tengah pandemi COVID-19 muncul berbagai hobi unik di masyarakat. Salah satunya memelihara kura-kura jenis sulcata. Kura-kura asal Afrika ini juga bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah dengan nilai ratusan juta rupiah per bulannya. Dan berikut kami hadirkan keseharian menjadi peternak kura-kura raksasa ini dalam segmen Sehari Menjadi. Putih, ayo putih, putih. Seperti ini, tapi jangan dibiarin terlalu lama. Cukup. Ada pernah mendengar tentang kura-kura sulcata? Reptil yang satu ini dikenal dengan ukurannya yang besar, fisik tangguh, dan umur panjang. Mengutip dari berbagai sumber, sulcata berasal dari Afrika Utara, tepatnya di selatan Gurun Sahara. Di gurun, kura-kura ini bisa menyatu dengan pasir karena cangkang dan kulitnya berwarna coklat kekuningan, serupa dengan warna pasir. Satu ekor anak-anak kura-kura sulcata dibanderol 1 juta rupiah, sedangkan indukannya dijual 50 juta rupiah per ekor. Masa pandemi seperti ini justru membuat penjualan melonjak. Banyak warga memelihara sulcata sebagai hobi untuk mengisi waktu luang. Karena sih untuk masa dia breednya itu cukup cepat ya. Terus dan juga gampang banget dipelihara daripada kura-kura yang lain. Misalkan kayak Indian Star, terus Pardalis itu agak susah dirawat. Meski berasal dari benua berbeda, ketenaran kura-kura raksasa ini sudah sampai ke tanah air. Salah satu tempat pengembang biakan sulcata ada di Jakarta Barat. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Ini pagi hari dimulai dari yang hijau-hijau karena kita lagi nyari makan dulu buat si kura-kura. Makan sehari 2 kali, kura-kuranya gede, jadi makannya harus banyak. Sulcata berasal dari bahasa Latin sulcus. Sulcus berarti alur atau garis yang dalam pada cangkang mereka. Sulcata juga dijuluki spur tortoise karena memiliki taji berbentuk kerucut di paha belakangnya. Ada beberapa yang tidak aktif, nggak mau nyari makan ya, atau nggak mau nyamperin, kita harus gotong. Wah berat pak. Berat serius. Pak gendong bener kan begini? Ini sama beras, beratan dia. Oke. Aduh kejepit. Berat. Sulcata bisa bertahan selama beberapa pekan tanpa air dan makanan. Tapi di peternakan, ia diberi makan 2 kali sehari agar tumbuh optimal. Nah, mumpung sulcata sedang makan, kita bisa membersihkan kandang. Ya, namanya kotoran apa yang diharap ya, pasti wanginya semriwing. Campur sama air seninya juga ya. Tapi harus dibersihkan secara rutin setiap pagi supaya tidak ada bakteri yang bersemayam lah di tempat dia tidur. Lanjut, waktunya memandikan kura-kura raksasa ini. Loh, kok posisi sulcatanya dibalik, Mas? Saya baru tahu kalau kura-kura bisa ditebalikan seperti ini, tapi jangan dibiarin terlalu lama. Apalagi di bawahnya tuh sinar matahari langsung, dia bisa langsung dehidrasi ya. Malah ujung-ujungnya nanti, kenapa dibersihkan, dia suka nempel kotoran nih. Kadang-kadang bisa masuk ke sela-selanya, kadang ke sela-sela depan, masuk ke mulut. Meski sudah ada kolam untuk berendam, kura-kura harus tetap dimandikan secara berkala karena ada beberapa kura-kura yang enggan masuk ke kolam. Dah. Oke, caranya oke. Jangan sampai ngebanting, apalagi sampai ada hentakan, supaya dia tidak merasakan kaget ataupun sakit.
Mandi juga memberikan kesempatan kura-kura untuk menyerap kelembapan. Saya ngeri di catel. Kura-kura gede banget. Tuh kan tuh mulutnya tuh mangap-mangap tuh. Kena jari lu. Waspada juga, waspada. Oke, Putih udah bersih ya. Ini biar nggak ketukar, ada namanya. Ini namanya Putih. Ayo Putih. Putih. Ini siapa nih namanya? Ami. Ami mandi ya. Dah, Putih berjemur. Sulcata menempati posisi ketiga sebagai kura-kura terbesar di dunia setelah kura-kura raksasa Aldabra dan Galapagos di Ekuador. Sulcata betina bisa tumbuh hingga 50 cm dengan bobot 60 kg, sedangkan jantan berukuran 80 cm dengan berat 100 kg. Boleh nggak sih kura-kura didudukin? Jawabannya ya nggak boleh ya Bang ya. Sangat amat tidak boleh. Walaupun ini termasuk kura-kura darat yang secara besaran biasanya ya agak lebih besar dibandingkan beberapa yang jenis kura-kura laut. Tapi kalau didudukin, ya Anda akan menduduki bagian ininya nih, bagian bawahnya, tempurung bawah, yang tentu tidak lebih, dah cukup Bang, yang tentunya tidak lebih tebal dibandingkan yang atasnya. Jadi tidak boleh diduduki. Nah, lumayan. Beban yang dapat ditopang oleh kura-kura hanya separuh dari tubuh mereka. Meski terlihat raksasa, berat cangkang ini hanya 30% dari beban tubuhnya, jadi jangan diduduki ya. Ada satu penyakit yang kerap menyerang kura-kura sulcata, pilek. Penyakit ini membuat sulcata menjadi lemas, enggan makan, dan bisa berujung pada kematian. Salah satu penyebabnya adalah suhu dingin seperti saat musim penghujan. Sulcata dewasa termasuk petarung ulung. Selain alasan teritori, sulcata jantan biasanya berkelahi untuk memperebutkan hak kawin dengan betina. Lawan akan ditanduk menggunakan front shoot yang ada di bawah leher. Meski bisa mencapai umur 150 tahun, sulcata hanya bertelur 3 kali dalam setahun, dengan jumlah 30 butir per fase peneluran. Setelah masa inkubasi sekitar 10 pekan, telur akan menetas. Makanan anak sulcata pun sama dengan induknya, sayur-sayuran. Pernah nggak dikasih satu makanan terus dianya kayak agak kurang nafsu makan? Bosen sih dia kadang. Paling kita selingin seminggu 2 kali kembang sepatu juga bisa. Indikator dia bosan apa tuh? Nafsu makannya kurang. Sama kayak manusia ya, jadi kalau makan ya ada variasinya. Jadi oke. Sulcata juga membutuhkan kalsium dengan kadar tinggi untuk tumbuh kembangnya. Selain dari sayuran, kalsium juga bisa didapat dari kalsium bubuk. Cukup? Kalsium paling kita jadwalnya seminggu bisa 2 kali. Seminggu Nggak boleh 2 setiap hari. kali. Kalau setiap hari dia bladder stone. Apa tuh? Kayak batu, kayak apanya? Istilahnya tuh ada batunya di dalam tubuhnya tuh. Terlalu banyak kalsium ya. Terlalu banyak Kebanyakan kalsium. nggak boleh, kekurangan juga nggak boleh juga. Kura-kura dengan usia di bawah 6 bulan sangat rentan mati. Pilek dan infeksi lain kerap ditemukan pada kura-kura yang baru menetas. Tambahkan sinar ultraviolet A untuk mengatur suhu kandang, serta ultraviolet B sebagai pengganti sinar matahari. Suhu optimal berkisar 30-34 derajat Celcius. Wah, ini ada beberapa kura-kura yang harus kita jemur. Nggak cukup pakai sinar UVA dan UVB-nya karena udah terlalu parah ya dalam tanda kutip. Ini sangat lembek loh. Nih, saya tekan dikit. Tuh, aduh lembek banget. Ini udah mulai sehat. Ini udah mulai sehat ya, tapi tetap harus dijemur. Terakhir, pastikan alas yang menjadi wadah kura-kura menggunakan material yang menyerap feses dan air seninya ya. Tujuannya untuk mencegah menjamurnya bakteri. For your information, dari seluruh telur yang menetas, 90% diantaranya bisa tumbuh menjadi kura-kura dewasa. Tapi, bila sudah terserang penyakit, nafsu makan mereka akan turun drastis dan harapan hidup kurang dari 50%. Oh ya, omset dari ternak kura-kura sulcata sebanding dengan ukuran tubuhnya yang besar. Setiap bulan, tempat ini memiliki omset hingga 300 juta rupiah. Baik dari penjualan kura-kura sampai pernak-perniknya. Tapi apakah usaha ini selalu berjalan mulus? Beda seperti kayak ayam ya, dia itu menelur hanya 3-5 kali ya dalam setahun gitu ya.
Jadi kadang ada periodenya itu yang mereka itu adaptasi dulu. Jadi pertama kita start mulai pun sekitar 8 bulan awal tuh kita ya operasional tinggi tapi belum ada produksi karena dia masih adaptasi dari Afrika. Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, ada belasan kura-kura endemik Indonesia yang dilindungi. Lantas, bagaimana dengan sulcata? Untuk melihara sulcata sendiri sih tidak perlu sertifikat khusus ya, karena mungkin dia populasinya itu dia meningkat secara pesat bahkan ya setiap tahunnya ya. Jadi untuk jenis sulcata sendiri aman untuk dipelihara tanpa sertifikat. Ada yang tertarik menjadi peternak kura-kura sulcata? Selain konsisten memberikan pakan serta merawat, Anda juga harus memiliki kandang yang luas. Dengan kandang luas saja, terkadang kura-kura ini masih kerap bertarung dengan yang lain untuk menjaga teritori. Apalagi kalau kandangnya sempit dan kecil. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Jakarta.